Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana al-liqa'a wal ijtima'a fi hadhihi sa'ah sa'atan mubarakah, sa'atan sa'adah, sa'atan ba'idatan minasyaqawah. Salatan wa salaman ala asyrafi sadah sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibni Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, takriman wa tafdilan yang saya hormati segenap jajaran Dewan Guru. Ini kalau bahasa Arabnya Ustadz dan Ustadzah. Dan peringatan Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan Isra Mi'raj ini tujuan intinya itu adik-adik harus rajin sholat. Karena saya punya cerita ini kan adik-adik bagian senang cerita ya kan. Kalau mau sholat itu biasanya ketika masuk waktunya sholat, ini umat muslim biasanya melaksanakan azan, melakoni azan. Azan itu biasanya kumandangnya lebih tenang daripada iqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, tapi kejadiannya saat azan dikumandangkan, ono kebo nyusoni anake. Kebo nyusun nang ibuke. Berarti ibuke kebo, karena ndak mungkin kebo nyusun nang ibuke menungso pastine kebo nyusun nang ibuke kebo. Nah, di saat azan ini dikumandangkan, ono anake kebo ini tangi, kaget. Bilang sama ibunya, "Bu, kiamat, Bu." Lah kiamat ya apa le? Abane iki, Bu. Menungso kok berok-berok, Bu. Loh, iku duduk kiamat, iku duduk berok-berok, jenenge iku azan. Nuduno masuke waktu sholat. Kon kan mbek aku iki le, kebo. Ndak usah melok-melok rono wis. Kene nyusu meneh, nyusu. Setelah menyusu lagi, ini setelah azan kan pastinya iqomah, tapi kalau kata orang kampung sekarang bukan iqomah. Qomat iku basa Duro. Kumat. Edan maksudnya ya kan. Nah, makanya aja ngomong qomat, sing bener iku iqomah. Wis jenenge iqomah, adik-adik sekalian ini lebih cepat daripada azan. Makanya kalau iqomah itu tidak ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, tidak ada. Cepat Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Orang-orang di tetangga musola dan masjid yang ada azan dan iqomahnya itu bergegas ke musola, bergegas ke masjid untuk melakukan jamaah. Sing tepake nyapu, sapune diunjalno. Melayu nang masjid wedi ketinggalan jamaah. Seperti anak siswa-siswi SMP 1 lek krungu azan tambah melayu. Ndanyang tapi iya kan? Harusnya cakan, ajak, semangat melakukan jamaah. Sapune diunjalno. Ana sing teko sawah pacule diunjalno melayu nang masjid. Kayak orang di ini, desa Keluwut ini kan. Ini teko sawah sepeda pancaran dijagrang, ndak ono jagrake dirobohno sepedane. Wedi ketinggalan jamaah. Anake kebo tambah bingung. Bu, lah iki kiamat temen, Bu. Iki kok menungso blok-bloke tambah banter, iki tambah melayu-melayu, Bu. Sing nyapu melayu pisan, sing teko sawah melayu pisan, sing teko endi ae iku melayu kabeh, Bu. Lho, le, iku dudu kiamat, le. Iku jenenge iqomah, nuduno nglakoni sholat. Iku sing melayu-melayu dudu pola kiamat. Pola wedi ketinggalan jamaah. Pean kabeh aku. Kebo ndak usah melok lono wis. Kene nyusu. Di saat anak kerbau ini mau menyusu lagi, tibae ono arek ngadeg-ngadeg ndak melok salat. Wong lanang ngadeg ndak melok salat. Rokokan pisan. Jare anake kebo, "Bu. Lah iki sapa, Bu?" Jarene lek menungso nang masjid nang musala salat polahe wis iqomah. Iko kebo lanang le bapakmu iku le. Lah. Makanya sing ndak salat iku berarti golongane kebo. Sing ndak salat berarti kebo. Mau ndak jadi kebo? Ya ndak mau, kadang dadi menungso. Adik-adik yang saya hormati, siswa dan siswi di pagi hari ini ada sedikit hal. Itu kalau dari Isra Mi'raj, saya harap adik-adik mengerti tentang kewajiban sholat. Jangan sampai tidak sholat. Sara senoyo opo tetap ngelakoni sholat. Kemudian adik-adik, yang penting saya sampaikan di saat ini adalah bukan masalah inti dan isi Isra Mi'raj, tapi kita harus ngerti akhlakul karimah, toto kromo. Ini adik-adik mohon diperhatikan di televisi, coba dilihat. Berapa guru yang dipenjarakan oleh orang tua murid? Berapa orang tua yang dipenjarakan oleh putranya?
Ini sudah zaman tidak benar kalau seperti itu. Adik-adik jangan tiru-tiru yang seperti ini. Kalau guru sekarang itu tidak boleh memukul, tidak boleh jewer, tidak boleh. Kalau tempo dulu bukan hanya menjewer. Lain dikongkon apalan ndak apal, rambut sebelah kiri ini ditarik duduk nang isor, ditarik nang dhuwur. Oh sakitnya bukan main. Kalau sekarang ada siswa pulang, ada siswi pulang, apa kok nangis nduk? Pak guru aku diseneni bu, ini pak guru nih, pak guru nih dilabrak. Kalau ada orang tua ngelabrak gurunya anak, ini ilmunya tidak akan manfaat, karena tidak akan masuk ke dalam benaknya. Kenapa? Karena orang tuanya tidak ridho, tidak merelakan dengan teori guru mengajar anaknya. Ini sudah aturan yang tidak baik. Makanya adik-adik sekalian, di masa Rasulullah, ini mohon, di masa Rasulullah itu ada pemuda yang melaporkan orang tuanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang berarti podo B ngelaporno pak guru nih nang polis, biar dilaporno nang Rasulullah. Ada orang tua ini dilaporkan ke Rasulullah oleh anaknya. Anaknya bilang, ya Rasulullah, anak abi akhodamali. Rasulullah, aku punya orang tua sering ngambil harta saya Rasulullah. Berarti ini cerita no, ono anak suge wong tuwai ndak duwe tapi wong tuwai JP duwe anake. Akhirnya oleh Rasulullah orang tuanya disuruh panggil. Datang ke depan Rasulullah, kemudian orang tua itu dalam keadaan gemetar ditanya oleh Rasulullah. Ya hada annabnaka yashkuka annaka akhadta malahu. Hei orang tua, ini tadi anakmu datang ke sini melaporkan katanya kamu sering ngambil uang anakmu. Orang tua ini sambil gemetar karena dilaporkan oleh anaknya, dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kuntu qawiyan wa ibni dhaif, kuntu ghaniyan wa ibni fakir. Rasulullah, singen kula niki gagah Rasulullah, sugih Rasulullah. Dulu saya ini kuat Rasulullah, mampu bekerja. Saya banyak harta, saya kaya. Wa ibni dhaif wa ibni fakir. Saat itu anakku tidak bisa apa-apa Rasulullah. Aku yang ngasih semuanya. Yang banyak hartanya aku, anakku saya biayai bekerja, saya biayai sekolah, saya biayai hidup. Wal'an ya Rasulullah, saat ini Rasulullah, kuntu dhaifan, kuntu fakiran, aku sudah tua renta Rasulullah, kerja pun tidak bisa. Wa ibni ghani, wa ibni qawi, anakku sekarang gagah Rasulullah, jadi pegawai negeri, bahkan jadi pejabat, uangnya ada. Apa saya dosa Rasulullah? Lau akhadtu malahu. Kalau aku mengambil harta anakku, apa saya dosa Rasulullah? Singen kula loh Rasulullah sing nyukani. Dulu saya loh Rasulullah yang memberi semuanya, yang memfasilitasi saya. Tapi sekarang saya sudah tua, apa saya dosa Rasulullah kalau ngambil harta anak saya? Coba bayangkan adik-adik sekalian. Tangisan orang tua saat dilawan anaknya. Tangisan orang tua saat dilaporno be anaknya. Tangisan orang tua yang memang tidak disukai oleh anaknya. Maka saat itu Rasulullah juga ikut menangis. Saat Rasulullah menangis, air matanya mengalir. Kemudian Rasulullah mengatakan, la syajar, wala hajar, yasma'u qawla hadha syekh illa baka. Tidak ada pepohonan, tidak ada batu yang mendengar jawaban orang tua yang sedang menangis karena dilaporkan oleh anaknya, kecuali menangis. Makanya kalau ada anak melawan orang tua, ada murid melawan gurunya, ada murid menyakiti gurunya, itu yang menangis bukan manusia lagi, tapi pohon dan bebatuan tidak ridho. Makanya adik-adik sekalian, tidak ada orang mempunyai kenikmatan hidup kalau tidak mempunyai etika. Tidak ada orang mempunyai kenikmatan hidup kalau tidak punya akhlakul karimah. Sugiyoyo opo, ini tidak iro tenang. Kenapa? Karena sudah tidak ikut prosedur kehidupan. Namanya anak harus hormat ke orang tua. Namanya murid harus hormat kepada gurunya. Terlebih mengikuti tokoh cerdas menentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau Sayyidina Ali mengatakan al-aba salasa, orang tua itu tiga. Satu abuka fiddin, orang yang mendidik. Para guru ini adalah orang tua. Mayyaliduka, orang yang melahirkan kita. Abu zaujatika, nantinya adalah mertua kita. Ketiga-tiganya itu adalah orang tua yang kita harus menghormati. Nah makanya kalau tidak hormat kepada orang tua, tidak hormat kepada gurunya, tidak hormat kepada mertua, tidak punya akhlak kepada ketiga-tiganya, maka dia kehidupannya tidak akan tenang. Kenapa? Karena sudah tidak ikut prosedur kehidupan yang ditata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat ini, pohon ini ranting. Ranting ini bisa hidup, bisa keluar daun, bisa keluar kembangnya, bahkan bisa berbuah. Ini kalau masih bisa nyambung kepada pohonnya.
Anak bisa baik, bisa luar biasa kalau baik kepada orang tuanya. Kalau tidak baik ke orang tuanya, maka dia tidak akan jadi orang yang hebat lagi. Ini kan sudah tahu kalau di sekolah SD dulu dikasih tahu siapa maling kundang. Itu karena tidak benar sama orang tuanya, tidak becus sama orang tuanya. Makanya adik-adik sekalian saya ajak untuk mempunyai akhlak. Nun sewu itu penting, bukan kuno yang semacam itu. Jangan mengikuti perkembangan yang menyebabkan kita keluar dari tatanan kemanusiaan. Artinya kita bukan jadi menungso maneh. Kalau di sini nih terlebih mohon maaf, ini tonggoku kabeh, ini mungkin bisa jadi keponakan saya, tapi tidak semuanya. Gue jalur saku gak ada. Lah iya, liwat dengar wong tua masih banyak Mas Pak ini Pak nun sewu mantu, tapi sudah agak banyak yang tidak kenal nun sewu. Yang penting gak ngobrol aja wis sopan bisa. Gitu ya kan? Wong tua dipoyoki banyak. Jangan. Kalau masih muda ndak kena ngelamak nang sing tua. Dawuhnya Kanjeng Nabi, kalau tidak menghormat yang tua itu berarti itu manusia usiran Allah Subhanahu wa taala. Man lam yuwaqqir kabirona wa lam yarham saghirona laisa minna. Bukan golonganku kata Rasulullah kalau ada orang tidak bisa menghormati yang lebih tua, tidak mengasihi yang lebih muda. Makanya ini harus jadi aturan kehidupan di kita ini, terutamanya hidup di sini. Ada di SMP 1, kita hormati para guru. Orang yang tidak bisa menghormati gurunya, ini tidak bisa mempunyai ilmu yang baik, tidak bisa mempunyai ilmu yang berguna. Orang-orang hebat itu tidak berangkat dari orang nakal, semuanya karena dari kebaikan. Lihat sudah adik-adik sekalian, lek sing ditandur jagung, ya cukule jagung. Lek sing ditandur kacang, ya cukul kacang. Kalau menanam dan mulai dari dini perbuatannya buruk, ini tidak bisa berkembang tumbuh jadi orang baik. Wong sing ditandur po, ya pasti nguopo. Lek tandur asem, ya nguo asem, ndak kira nguopo. Lah makanya adik-adik sekalian, yang penting apa yang saya sampaikan, yang perlu digarisbawahi ini hanyalah akhlakul karimah, dengan etika akhlak yang baik, maka adik-adik sekalian akan jadi orang yang baik. Terlebih ini adalah tetangga saya, masih dalam satu kecamatan, di kecamatan terindah bagi saya karena Wonorejo. Ini adalah tempat lahir saya, kecamatan saya. Hanya kemudian hijrah sedikit ke daerah seberang, bertetangga satu kecamatan dengan Bapak kepala sekolahnya, yaitu Bapak Teguh. Ini satu kecamatan. Dan baru sekarang saya ketemu ini, tahu kalau Bapak Teguh. Sering saya datang ke perumahan tapi tidak tahu namanya Pak Teguh. Sekarang baru tahu kalau namanya Pak Teguh. Tadi Pak Teguh juga menyapa. Oh, Sanader ya? Oh iya, kok tahu di rumah? Oh iya, gitu. Makanya kenalnya di sini, ketemunya di sini. Padahal sering sama-sama mempunyai keinginan kebaikan kepada orang lain. Makanya adik-adik sekalian yang baik harus diingat-ingat. Dalam pertemuan kali ini yang kita ingat, satu, kita harus rajin sholat. Yang kedua terpenting adalah punya akhlakul karimah, berbakti kepada kedua orang tua. Termasuk seperti halnya orang tua adalah guru dan nantinya juga mertua. Adik-adik ini kan bagian semuanya insya Allah pernah ngaji dan sampai sekarang tetap ngaji. Di dalam Al-Quran itu setiap Allah menyampaikan perintah menyembah kepada Allah, pasti ada perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Ojo sampai nyembah kecuali nang aku kata Allah, dan berbaktilah kepada orang tua. Nah, ini saking pentingnya berbakti kepada orang tua. Di televisi ada orang tua mengambil satu batang pohon bambu, satu batang bambu milik anaknya, dilaporkan ke polisi, orang tuanya dihukum. Makanya adik-adik, ini urun rembuk kehidupan indah dari saya pribadi. Nanti adik-adik kalau jadi orang sukses, misalkan hidup berjauhan dengan orang tuanya, sekalipun sesibuk apa, kalau ditelepon orang tuanya, le, ibu kangen le, mulia apa oleh ibu ingin ketemu pean le. Jangan bilang begini, Bu, sepuntennya nggih Bu, kula tasik sibuk, mboten saged manggi ibu. Jangan pernah bilang begitu. Datang ke orang tuanya, temui orang tuanya sekalipun capek. Saya punya cerita adik-adik sekalian. Ada anak sekolah seperti sampean ini, mulai dari SD, SMP, SMA, kemudian jadi orang sukses. Tapi jauh dari orang tuanya. Sesaat orang tuanya ini telepon kepada anaknya, le, gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu. Ya apa bojomu be anak-anaknya? Nggih, sedaya sehat. Tahu-tahu kelamaan anak ini beli rumah yang harganya 2M 500 juta, berarti 2M setengah. Ada tetangga anaknya ini yang sering datang ke daerah ibunya ini. Kepethuk kabeh ibuke, Mbak Yu,
Anake sampean sing dadi tanggoku iku saiki tuku omah lho Mbak Yu, harganya 2 M setengah. Oh alhamdulillah. Akhirnya ibu iki ngebel, "Le, jarine tuku omah 2 M setengah le." "Nggih Bu, alhamdulillah Nak, cek kena gawe nggih bojomu mbek anakmu enak, lek ana tamu koncoe ya enak." "Nggih Bu." "Le, ibu kate ngomong le. Ibu kangen nang sampean. Iso gak Nak mulai Nak?" "Sepunten le Bu, tasih sibuk." Alasannya sibuk mana? Sampai yang kedua kalinya ditelepon lagi sibuk karena ibunya mendengar anaknya ini beli mobil mewah katanya. Yang seharga 1 M 200, berarti ini kalau Land Cruiser itu sudah apa namanya bekas ya kan, tapi Land Cruiser 1 M 200. Lah jari ini tuku mobil nah, enggak Bu. Lagi-lagi ibunya di akhir percakapan di telepon ini pasti bilang, "Nah, ndak kate boleh ya anak. Ibu kangen ngono Nak. Wis duwe omah api, mobil api, masa sih ndak iso nyambangi Ibu?" "Ngapunten Bu, sepunten nih Bu. Kula tasih sibuk. Polai kula enten tugas nika, tugas nika." "Oh ya wis Nak, ndak apa-apa." Lama-lama mendengar, mohon maaf ini, ibunya mendengar kalau anaknya ini beli anjing seharga 40 juta. Buat apa anjing itu? Menjaga rumahnya yang mewah, menjaga kendaraannya yang mewah, karena dia sering keluar, takut ada apa-apa. Ibunya mendengar telepon yang ketiga kalinya. "Le, gitu. Jarene tuku asu Nak." "Enggak Bu." "Larang ngono jarene le. 40 juta jarene." "Enggak Bu." "Jare esok sore asune didusi." "Enggak, kuatos anu enten penyakit engke nular teng pundi-pundi." "Le, ibu kate ngomong maneh nang peang. Ibu wis ketelu le, mulai duwe omah api, mobil api, saiki peang duwe penjaga tuku asu sing rega 40 juta. Ibu kate ngomong le, peang iso gak le muling metu ibu ngono le, ibu kangen nemenan sampean." Bilang anaknya, "Ngapunten Bu, kula tasih sibuk." Lagi-lagi alasannya sibuk. Di saat anak itu menjawab kesibukannya ketiga kali, padahal orang tuanya sangat merindukan anak tersebut, sambil menangis sang ibu mengatakan, "Le, engko lah ibu mati Nak. Ibu kok umpama mbek Gusti Allah kate diuripno maneh. Dadi menungso ndak gelem ibu Nak. Ibu kepingin dadi asu. Karena lek dadi menungso dadi ibu pean, ping 3 ngebel ibu ngomong kangen, ping 3 pean ndak teko. Tapi lek dadi asune pean Nak, paling ibu didusi esuk sore kaya asu sing saiki pean duwe iku." Coba bayangkan. Kerinduan ibu kepada anak hanya dibalas dengan kata-kata sibuk. Kita menjadi orang hebat di depan ibu itu tidak ada siapa-siapanya. Presiden pun kalau di depan ibunya bukan siapa-siapa. Kenapa? Itu luar biasa. Adik-adik harus punya mental semacam ini. Lihat wajah-wajah guru kita, Pak Guru, Bu Guru kita. Semuanya adalah orang hebat kita. Mengatur kita, mengajari kita. Orang tua kita itu melayani kita sejak dari kecil. Sebelum ada orang mencintai kita, ibu kita sudah mencintai kita. Sebelum ibu kita tahu seperti siapa wajah kita, ibu kita sudah mencintai kita. Setiap hari bapak kita mengelus-ngelus perut ibu kita. "Assalamualaikum." Didongakno neloni mitoni. Metu-metune gede-gedene nglawan nang wong tuwa. Ini kan konslet luar biasa ini. Makanya adik-adik sekalian, saya hanya ingin menyampaikan tentang akhlakul karimah kepada adik-adik sekalian. Tidak banyak guyon yang saya sampaikan untuk SMP 1. Biasanya saya sering menyampaikan di SMP ini sambil gurau, sambil cekakaan, sambil rame-rame. Tapi untuk SMP 1 saya lihat tidak ada keramaian. Makanya saya menyampaikan sesuatu yang serius untuk adik-adik sekalian. Pentingnya hidup, menghormati orang tua, menghormati guru, jangan lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti hebat. Kalau sekarang adik-adik tidak bisa melaksanakan dengan maksimal, catat besar-besar di buku adik-adik dan di benak dan otak adik-adik. Suatu ketika nanti sampean pasti ingat kepada apa yang saya katakan saat ini dengan Bapak Kepala Sekolah Bapak Teguh, bahwa kehidupan yang terbaik bisa berbakti kepada orang tua, kehidupan terbaik berbakti kepada gurunya, kemudian juga mengabdi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang di sekeliling kita itu, selain guru dan orang tua, itu tidak akan abadi. Kalau ada istri mungkin cinta, itu sebatas kita hidup. Mungkin stroke kakinya sudah tidak mau melayani lagi. Begitu juga suaminya juga sudah tidak sudi lagi kepada istrinya. Tapi orang tua sampai kapanpun kita akan diatur dengan sebaik-baiknya. Guru pun tetap akan mendoakan kepada kita. Makanya kita ini adalah orang yang harus mempunyai bakti kepada orang tua, kepada guru, kemudian mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adik-adik sekalian, saya kira sedikit hal yang bisa saya sampaikan. Mohon dicermati dengan baik. Ini anak-anak saya, adik-adik saya, saudara-saudara saya. Ini termasuk syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda saat ini tokoh di masa depan. Begitulah saya Mustafa Al-Hulaya ini dalam Idhatun Nasikinnya menyampaikan syubbanul yaum rijalul ghad. Pemuda saat ini tokoh masa
masa depan. Kalau pemudanya sudah jadi orang baik, pondasinya baik, maka ketokohannya pasti baik. Kalau pondasinya tidak baik, maka nanti akan jadi tokoh yang tidak baik. Semoga Allah merahmati kita semua, memberi hidayah, kemudian kita dikaruniai ilmu yang manfaat, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, menghormati guru, dan kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya tutup dengan salam, mari adik-adik sekalian, mumpung lisan-lisan mulia, ini namanya lisan mulia, bibir mulia. Kenapa? Di detik-detik ini, di saat ini tidak ada yang meso, tidak ada yang ngilak koncoy, diem semuanya. Berarti ini adalah bibir-bibir yang mulia yang kalau doa kepada Allah pastinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita sama-sama berdoa semoga orang tua, keluarga, saudara yang telah meninggal dunia diberi rahmat dan maghfirah oleh Allah. Yang masih sakit semoga segera diberi kesembuhan, syifaan ajilan la yughad. Kemudian kita semua semoga menjadi anak-anak yang soleh solehah. Hajat kita, hajat orang tua kita, hajat keluarga kita dikabulkan oleh Allah. Hajat dunia bil maisar wa hajat al akhirah bil maghfirah. Rizki kita, rizki orang tua kita, rizki keluarga kita, terlebih para pak guru dan bu guru diberi rizki yang mudah oleh Allah. Muyassar katsiran halalan thayyibah. Dan juga kelak kalau ajal kita tiba, semoga kita diberi husnul khotimah. Lisan kita diakhiri dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga diterima oleh Allah. Al-Fatihah lil qabul linaili kulli ma'mul alamana wa salafus salih wa alamana wa jami'ul masyayikh wa alamana wa masyayikhina wa alamana wa para guru SMP 1 wa matolabu tolabuna wa maqasadu qasadna ala hadhihi niyah bijahi Rasulillah. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tula umrin fi husni amalik wa rizqan katsiran halalan la tu'adzibuna alaih. Rabbana zidna ilma wa wassil lana fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya mubdian bila mithal wa ya qaiman bila zawal. Falakal hamdu wal minna wa lakal syarafu ala kulli hal. Allahumma ya muyassir kulli asir al asir alaika yasir. Yassir lana umura dunyana wa yassir lana umura akhiratina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kepada Bapak Kepala Sekolah dan panitia penyelenggara, juga kepada Dewan Guru, Ustazah atau Bu Guru, dan kepada adik-adik sekalian dan semua staf yang ada di SMP 1. Hadanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.